وبركاته. الفاتحة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وسمع مشارق الأرض إلى مغارب في ذرها ذرها وخصوصا إلى جنوب ربنا وسوس معدن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سهل إلى سنة عشر فقير مقدم محمد بن أبي سلمة الله ثم إلى حضرته الغزالي وثم إلى حضرة الشيخ نووي البنداني وثم إلى حضرة عبد الكريم ثم إلى حضرة المجاهدين في سبيل الله باستقلال بلدنا للنساء وثم إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini masih tetap dalam kajian tasawuf, mana malam Ahad ini spesial karena kita bertepatan dengan 17 Agustus. Makanya saya pakai kopiah hitam yang ada Indonesianya. Mudah-mudahan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini dijauhkan dari segala macam pengkhianatan, segala macam pemberontakan, segala macam musibah, bala, dan mudah-mudahan Indonesia ini tetap sekali merdeka, jangan merdeka sekali. Artinya jangan dijajah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisah, maqalah yang keenam. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabih. Man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, maka sebenarnya surga mencari dia. Di sini yang menjadi fa'ilnya adalah al-jannah. Bukan dia mencari surga, bukan, tapi surga mencari dia. Wa man kana fi talabil maksiyati, dan barang siapa yang berkehendak melakukan kemaksiatan, kanat an-naru fi talabih, maka sebenarnya neraka yang mencari dia. Ay man ishtaghala fil ilmin nafi', artinya barang siapa yang sibuk mencari ilmu an-nafi', mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahluhu, yang wajib diketahui oleh orang yang baligh dan akil. Baligh akil ini disebut dengan orang mukallaf. Mukallaf itu orang yang wajib melaksanakan perintah Allah. Satu, karena dia sudah baligh. Dua, karena sudah berakal. Disebut dengan mukallaf.
kana fil haqiqah taliban lil jannah waliridhalillahi ta'ala. Sebenarnya hakikatnya dia mencari surga dan mencari ridhonya Allah. Tentang kewajiban mencari ilmu ini, kita ingat salah satu bait nazam di Aqidatul Awam, awwalu wajibin 'alal mukallafi al-ilmu billahi ta'ala fa'rifi. Pertama kali yang wajib diketahui lil mukallaf, bagi orang mukallaf, al-ilmu billahi ta'ala, mengetahui Allah ta'ala, mengetahui siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan langit, bumi dan isinya, siapa yang menciptakan alam ini. Sehingga saya masih ingat dulu ketika sekolah Madin itu ada pelajaran namanya Diyanah kalau tidak salah itu. Ada pelajaran yang apa? Tanya jawab. Man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit gitu ya. Kemudian dijawab Allahul ladzi khalaqas sama, Allah yang menciptakan langit. Nah itu. Kemudian kewajibannya setelah mengetahui siapa Tuhannya, ini siapa yang wajib memperkenalkan kepada Allah itu? Ya tentunya ya orang tuanya. Orang tuanya wajib mengajarkan kepada putra-putrinya siapa Tuhanmu, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, alam dan seisinya. Ayah ibunya. Kalau ayah ibunya tidak mampu, ya dipasrahkan, diwakilkan pembelajarannya kepada lembaga pendidikan Islam, kepada ustaz, kepada lembaga-lembaga pendidikan itu. Itu menerima amanah. Bukan kewajiban ustaz sebenarnya itu. Kewajiban orang tuanya. Ya mohon maaf kalau dalam bahasa kasarnya, jangan hanya pandai bikin anak saja. Harus pandai mengajarkan anak tentang agama. Ini wajib ini. Ya ayah ibunya tentunya. Orang-orang salaf dulu, salafun as-solih itu Masya Allah, cara mengajarkan anak itu ya. Saya sering cerita, saya pulang dari mengaji dulu itu masih belum ada listrik ya, masih lampu templok apa, masih lampu minyak itu. Pulang ngaji disuruh ngaji lagi sama ibu itu. Tutuk endi mang ngaji nih. Saya dulu begitu. Tutuk endi mang ngaji nih. Sampai di rumah ditakoni mana? Pikir saya ulah opo ditakoni wis mari ngaji mangko ditakoni. Tutuk kene disuruh ngaji lagi sama ibu itu. Ini saking perhatiannya orang tua kepada anak-anaknya. Entah kira-kira sekarang ada ndak yang begitu itu ya. Orang tua anaknya selesai ngaji itu ditanyakan sampai mana ngajinya? Sama ini Pak, ya sudah ditutup. Mau nanya apa orang tuanya anak bisa ngaji? Nah, itulah perbedaannya. Jadi awal wajibin alal mukallafi itu yang wajib mengajarkan pertama kali yaitu ayah ibunya. Tentang keutamaan mencari ilmu ini, saya punya hikayah ini kami dapat cerita itu dari dosen kami Syekh Mar'i dari Syria. Jadi di Syria itu Pak ada golongan orang-orang yang bermarga Al-Haffar.
Al-Haffar ini terkenal orang-orang yang alim, allamah, soleh, luar biasa. Al-Haffar ini gelar, artinya penggali kubur. Kenapa? Karena kakek mereka ini dulunya orang biasa, bukan orang alim, bukan terkenal sebagai tokoh, bukan, penggali kubur. Seorang penggali kubur ya. Kalau ada orang mati dia bagian menggali kubur. Suatu saat ada orang meninggal. Ini santri. Santri masih mondok itu meninggal. Sekarang kalau meninggal kan karena dibully temannya, itu enggak mungkin ya. Karena meninggal entah sakit dari apa. Karena orang yang mencari ilmu kemudian dia meninggal, meskipun statusnya misalnya pulang dari pondok, fahuwa syahidun, maka orang itu mati syahid. Bukan hanya santri saja, Pak. Ya mohon maaf, misalnya kita seperti malam hari ini kita kan dalam rangka thalabul ilmi juga, mencari ilmu. Misalnya dalam kondisi mencari ilmu begini kemudian meninggal, maka dia syahid. Nah, si anak yang sedang mencari ilmu ini meninggal, kemudian dikubur. Ketika Al-Haffar ini penggali kubur, beliau biasanya ada di bawah bagian nampani mayit itu. Kalau mau diletakkan di liang lahat itu, alat tukang kubur ini juga sekaligus bagian nampani. Nah, ketika mau ditampani ya, ternyata ada orang yang menyambar mayit ini. Saking kagetnya penggali ini sampai semaput, pingsan. Ketika dia mau nampani mayitnya, ada orang yang nyambar ini. Langsung disambar itu mayit itu. Tidak ketemu. Artinya ada yang membawa. Saking kagetnya ini, penggali ini sampai pingsan. Nah, kemudian setelah siuman dia nanya, "Duh, sampean kenapa tadi kok pingsan?" Ini ada orang yang menyambar tadi mayit ini. Kemudian dia nanya, "Siapa yang meninggal ini? Anaknya siapa ini?" "Oh, anaknya si fulan, dia belajar di pondok, belajar di madrasah, belajar mencari ilmu, kemudian dia meninggal." "Kenapa kamu kok pingsan?" "Ada orang yang menyambar." Sudah satu kali. Selang setahun kemudian ada saudaranya yang meninggal. Saudaranya santri yang meninggal tahun yang lalu ada meninggal lagi. Tapi bukan santri, saudaranya. Nah, ternyata saudaranya ini adalah orang yang bagian membiayai anak itu ketika mondok, anak yang meninggal tahun lalu. Nah, ketika saudaranya meninggal, digali kuburnya oleh si penggali kubur, kemudian dia ada di bawah lagi. Teringat kejadian setahun yang lalu, wah setahun yang lalu ini disambar ini. Ini siap-siap juga ini. Sekarang siap-siap. Takut ada yang menyambar lagi. Ternyata benar. Ketika dia mau nampani, mau mayit, ada yang menyambar lagi, pingsan lagi dia. Nah, ternyata setelah dia pingsan, cuman ditanyakan lagi. Nah, siapa yang meninggal ini? Kalau dulu santri ini, kalau sekarang siapa ini? Ini saudaranya yang bagian membiayai santri yang meninggal tahun lalu. Nah, ini keutamaan orang yang thalabul ilmi, luar biasa, syahid betul. Nah, setelah kejadian itu, si tukang gali kubur ini berpikir, ini orang ini kok hebat bener nih. Betapa mulianya orang yang mencari ilmu, sehingga ketika dia meninggal, mayitnya langsung disambar dibawa oleh malaikat. Kalau dibawa oleh malaikat ini tentunya pikiran kita kira-kira kemana ini? Kan langsung ke surga nih ya. Dibawa malaikat, kalau dibawa ambulan kan dibawa ke rumahnya. Tentunya kalau dibawa malaikat ini langsung ke surga. Coro-coro kasar, wah ini nang surga iki langsung gowo malaikat.
Nah, dia tersadar betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Usianya sudah wakila ketika itu usianya 40 atau 50 tahun si penggali kubur. Setelah dia sadar betapa mulianya orang yang mencari ilmu, dia belajar mondok. Sampai umurnya 60 tahun. Belajar 20 tahun. Belajar 20 tahun, kalau saya tidak khilaf ini 20 tahun itu lebih banyak tidurnya berapa, dalam satu hari semalam tidurnya berapa jam gitu loh. Jadi banyakan belajarnya sehingga dia menjadi orang alim di Syria yang bergelar Al-Haffar. Anak turunnya sekarang masih tetap pakai gelar Al-Haffar itu tadi. Karena kakeknya dulu yang asalnya penggali kubur, kemudian dia tersadar betapa mulianya orang yang mencari ilmu, kemudian dia belajar sehingga menjadi orang alim. Ini keutamaan orang yang mencari ilmu. Kemudian dalam konsep Islam, long life education ya, dalam bahasa Inggrisnya long life education, pelajaran seumur hidup. Itu konsep mana ya? Konsep Islam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban mencari ilmu ini minal mahdi. Nah, mahdi itu bisa diartikan ayunan ibu ketika dia masih kanak-kanak kecil sampai ilal lahdi, sampai masuk liang lahat. Sehingga dipakai yang namanya sekarang dalam sistem pendidikan itu namanya long life education itu tadi. Ini konsep Islam ini. Jadi kewajiban kita mencari ilmu itu seumur hidup. Mulai kita dari kecil sampai kita tua, sampai kita meninggal. Sehingga ketika kita meninggal, kita tetap status kita adalah orang yang sedang mencari ilmu. Nah, kalau sekolah kan ada batasannya. SD-nya cuma 6 tahun, SMP-nya 3 tahun. SMA-nya 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tapi kalau mencari ilmunya terusan. Sehingga orang-orang alim itu orang dikatakan orang alim itu orang yang belajar dan mengajarkannya. Jadi dia tidak berhenti untuk belajar dan tidak berhenti untuk mengajarkan ilmunya. Saya kalau cerita begitu itu ya mohon maaf, almarhum mertua saya di rumah itu saya malu sendiri kadang. Beliau itu sampai sepuh tetap ngaji, sampai sepuh loh tetap ngaji. Sehingga beliau itu tidak ngajinya itu ketika beliau sakit hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu beliau meninggal. Seminggu itu tidak ngaji. Sebelumnya itu masih ngaji. Istiqomah, ini orang Masya Allah. Saya pikir-pikir, wah ngelek ngene ya. Awak-awakan ngaji cek males sing ya. Nah kita kan kokon ngaji lah males apa ya. Padahal orang alim itu orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar dan tidak pernah berhenti untuk mengajarkan ilmunya. Sehingga itulah hakikatnya orang alim. Ya kadang-kadang saya melihat alumni pondok itu setelah selesai dari mondoknya juga tidak mau belajar, tidak mau mengajarkannya. Jadi seakan-akan ketika dia selesai dari pondok, selesai sudah ilmunya. Padahal masyayikh kita, guru-guru kita mengajarkan apa yang ada di pondok itu bekal untuk kita kembangkan di masyarakat, untuk kita teruskan gitu. Nah, sehingga kembali kepada pokok bahasan kita, man kana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabih. Barang siapa yang mencari ilmu, surga yang mencari dia. Ini kok match dengan cerita Al-Haffar tadi ini. Meninggal ketika dia mencari ilmu, langsung disambar oleh malaikat, dibawa ke mana? Surga yang mencarinya. Mudah-mudahan anak-anak turun kita, putra-putri kita tetap
mahabbah talabil ilmi, utamanya ilmu-ilmu agama. Berikutnya, orang yang mau maksiat. Nah, inilah ini. Kalau tadi orang mencari ilmu, sekarang orang maksiat. Wa man kana muridan lil maksiati, barang siapa yang mau maksiat, fil haqiqah taliban linnar wa li sukhtillahi ta'ala. Orang yang mau maksiat sebenarnya ini sedang menuju ke neraka dan menuju ke murkanya Allah. Tapi masya Allah, Pak, umat Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kalau dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad ini sekali melakukan dosa tobatnya angel. Umat Nabi Muhammad ini kan ummatun marhumah, umat yang sangat disayangi. Contohnya apa? Kita maksiat dengan mata kita kan masih utuh ya. Utuh, malah sehat. Ya mohon maaf, kita maksiat dengan mata melihat hal-hal yang diharamkan. Besoknya sehat matanya, Pak. Kita maksiat dengan tangannya kuat. Seandainya Allah berkehendak, sekali kita maksiat dengan mata, Allah hilangkan mata kita, itu hak Allah, Pak. Kita maksiat dengan telinga kita, sekali saja maksiat, maka Allah berkehendak mencabut pendengaran dari telinga kita. Telinganya masih utuh, pendengarannya dicabut. Matanya masih utuh, penglihatannya dicabut. Sekali kita maksiat dengan tangan kita cikut. Apa yang kita lakukan? Sekali maksiat dengan kaki kita lumpuh. Itu hak Allah tuh. Tapi kita tidak kan ya. Selesai maksiat tambah sehat. Misalnya kalau kita sekali maksiat tumbuh bisul di hidung kita, Pak ya. Enak. Aduh, maksiat aku rek. Iki uduh nono di irung wedeng ya. Kerasa. Waduh, aja maksiat mana iki? Bahaya iki. Maksiat ping loro wudune pindho nggih. Maksiat 3 kali, udunnya 3. Ono di irung gadian nggih. Padahal udun cilik mawon nggih, masyaallah nggih. Meriang-meriang. Tapi kita ndak. Maksiat sehat walafiat kita niku nggih. Tanpa terasa. Nah, itu umatun begitu. Umat-umat yang lain ndak, Pak ya. Nah, sehingga sebenarnya itu ujian terberat bagi kita. Sehingga dalam kitab Al-Minahus Saniyah, ketika kita bangun tidur tengah malam itu kita meraba mata kita, alhamdulillah motoku cek ketok ya. Bangun tidur biasanya apa yang pertama kali dipegang ini? HP apa tasbih? HP nggih. Kita bangun tidur meraba tangan kita, alhamdulillah itu nikmat itu nih, nikmat. Jadi ketika bangun tidur kita sehat itu, Pak ya. Kan enggak sadar kita nggih. Mane yang kita rasakan bangun tidur mau awak kesel kabeh baru kita mau kok kesel kabeh awak itu konding ya. Nah, bukan itu masalahnya. Ketika kita bangun tidur anggota badan kita masih utuh, itu merupakan nikmat dari Allah itu. Sehingga saya pernah dapat ijazah dulu itu ya. Tapi ijazah ini kok aneh ya. Katanya yang beri ijazah guru saya itu begini, Pak. Bangun tidur itu kita baca doa, alhamdulillahirrahmanirrahim ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita langsung menghadap ke barat katanya, Pak ya. Menghadap ke barat. Ya Allah, alhamdulillah. Kemudian berdoa katanya. Ini ku mandi terus ini. Tapi bangun tidur setelah baca doa, alhamdulillahirrahmanirrahim ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berdoa, itu mandi katanya. Kenapa bangun tidur langsung ingat Allah? Tak pikir-pikir waktu itu ya. Kok ngene ijazahnya? Enggak doa apa-apa. Setelah ya doa bangun tidur itu kemudian kita disuruh doa. Itu katanya mandi doanya ketika bangun tidur. Enggak wudu, enggak opo itu. Bangun tidur langsung menghadap ke barat, langsung doa. Kata yang kasih ijazah, oh niku mandi niku.
Tak pikir-pikir sekarang ya, bener. Kenapa bangun tidur langsung ingat Allah, meskipun belum wudu, belum apa-apa, ya sembarang kalir, iler sih ceket ya sembarang ya, badan masih bau, tapi justru langsung ingat Allah itu yang bikin mujarab katanya. Ya dicoba saja barangkali ya. Tapi bukan jelek ini. Saya nalar biyen niku, kok ijazah ngene ya. Tak pikir-pikir, oh iya, ini kok ijazah bagus ini. Bangun tidur langsung ingat Allah. Nah niku, saya dikasih ijazah dulu waktu di pondok sama ustadz saya itu. Ustadz saya bilang, iki ijazah iki oleh teko guruku di Jawa Tengah. Beliau terkenal sebagai aulia katanya. Tidak disebutkan siapa. Kuele dari bahasa Jawa Tengah, kuele tangi turu ngadep ngulon, setelah baca alhamdulillah itu langsung donga nang Gusti Allah. Iku mandi le. Nggih, boleh dicoba nggih. Tapi kan enak ya. Artinya ndak suruh salat, ndak suruh wudu. Ngene hawa dingin seperti ini tengah malam kadang bangun itu karena kebelet ya. Kebelet kencing, nang ceding, mainan ceding, tidur lagi ya. Sampai subuh ya. Nggih mudah-mudahan ijazah itu bermanfaat. Tapi tak pikir-pikir saya di nalar itu kok bener menurut pun. Wal maqalah as-sabi'ah. Maqalah yang ke-7. An Yahya bin Mu'adz, dari Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ma'asallaha karimun. Ma'asallaha, tidak akan maksud kepada Allah, karimun, orang yang karim, yang mulia. Ay hamidul fi'ali wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi 'anil ma'asi. Tidak akan maksud kepada Allah orang yang mulia. Orang yang mulia itu orang yang terpuji tingkah lakunya, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa dan menjaga dirinya dari maksiat. Oke. Mungkin hanya ini malam ini ya. Kemarin ada acara tahlil apa enggak, Pak? Oh, tahlil alhamdulillah ya. Saya selipi sedikit ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dalam maqalah. Saya ini tidak tahu hadis apa maqalah ulama ini. A'zamun ni'am ba'dal iman al-aman. Paling agungnya nikmat setelah iman ini adalah nikmat aman. Mudah-mudahan Indonesia yang berusia 79 tahun ini tetap aman, sehingga kita beribadah tenang. Mohon maaf sekali ya. Tidak usah ikut-ikutan ribut nasab-nasab. Mari kita mikir nasib kita sendiri aja nggih. Insyaallah nasibnya awak dhewe ndak ketemu nggih. Kok mikirno ribut-ribut ngoten nggih. Kadang-kadang mohon maaf ya. Kita diberi amanah mimpin rakyat yang cuma 4 orang, kadang kita tidak mampu Pak ya. Yang 4 orang itu siapa? Istri 1, anak 3, kan rakyatnya 4 ya. Dikasih amanah mimpin rakyat 4 itu loh, tidak mampu kita Pak. Ngono ate mimpin negara. Ngilong-ngilong pemimpin tidak usah nggih. Kita doakan pemimpin kita mulai dari yang paling bawah, RT, RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden. Mudah-mudahan semuanya diberikan amanah memimpin rakyat, dikasih adil. Pun ngoten tok nggih. Ojo melo-melo ngelono pemimpin niku Pak nggih. Wong awak dhewe mimpin negara sing warganya 4 lho, ndak entos Pak. Ndak kena. Awak dhewe niku saya sendiri nggih. Coba kita pikir. Jenengan tahu ndak putra sampean sholat ndak sholat? Kira-kira tahu ndak? Yang kedua, tahu ndak sholatnya sah apa tidak menurut fikih niku? Kira-kira sampean tahu apa ndak? Putra sampean loh, istri sampean loh, jangan orang lain. Ini yang ditanyakan kita di akhirat nanti Pak.
Sing 4 iki lho, 4 orang, istri, anak 3. Empun warga negara nih nggih. Kita kan presiden ya, presiden rumah tangga ya. Kadang-kadang ya. Kita tidak menghiraukan anak kita sholat, istri kita tidak sholat, kita menghiraukan Pak ya. Sibuk mencari uang Pak. Sampai tidak ngereken anak sholat apa enggak. Ngoten wis Masya Allah ya. Kadang kula mikir ya Allah awak-awakan iki ati dadi pemimpin ya apa pemimpin anak bojo ndak entos ya. Ngoten ya. Maka dengan momen 79 tahun Indonesia merdeka ini mudah-mudahan kita semuanya warga negara Indonesia tetap cinta tanah air nggih. Siapapun orangnya, apapun sukunya, kalau dia lahir di Indonesia maka dia orang Indonesia. Cinta Indonesia maka dia orang Indonesia. Masih wong Jawa tidak cinta nang Indonesia Pak, duduk wong Indonesia nih wong ya. Pun ngoten mawon ya. Karena napa niku kewah hasbullah itu hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afinaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'ati tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'is sayyirati bil hayati wa 'inda al-mamat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اجعل بلدتنا النساء بلدة طيبة وربا غفور. اللهم اجعلنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل